Ini adalah kasus dilema moral yang menarik di mana nilai-nilai personal berhadapan dengan nilai-nilai universal. Berikut adalah analisis 9 langkah pengambilan keputusan dari sudut pandang Tari sebagai individu yang menghadapi dilema. Analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Langkah 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jawaban, nilai-nilai yang saling bertentangan adalah keadilan, kejujuran, integritas moral, mengembalikan barang yang bukan milik sendiri dan bertindak berdasarkan kebenaran, versus kesetiaan, kasih sayang, hubungan personal, mempertahankan persahabatan dengan Rara. Kebenaran, mengungkapkan apa yang dilihatnya, versus ketentraman pribadi, menghindari konflik dan menjaga status quo hubungan persahabatan. Langkah 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi. Jawaban, pihak-pihak yang terlibat adalah 1. Tari, sebagai saksi dan individu yang menghadapi dilema. 2. Rara, sebagai pelaku yang mengambil dompet. 3. Nina, sebagai korban yang kehilangan dompet. 4. Busri, guru pustakawan, sebagai otoritas sekolah yang bertanggung jawab atas pengumuman. 5. Komunitas sekolah, terutama jika kejujuran dan integritas dipertanyakan. Langkah 3. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi. Jawaban, fakta-fakta yang relevan meliputi dompet berisi uang ditemukan oleh Rara di perpustakaan. Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya dengan niat untuk memilikinya, rejeki nomplok. Tidak ada orang lain, selain Tari, yang melihat Rara mengambil dompet. Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Tari adalah satu-satunya saksi mata atas tindakan Rara. Rara dan Tari adalah sahabat dekat yang saling bergantung, membantu tugas, berbagi bekal. Tari takut persahabatannya dengan Rara akan rusak jika ia mengungkap kebenaran. Langkah 4. Pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Jawaban. Uji yang relevan adalah 1. Uji legal. Meskipun mungkin bukan tindakan kriminal, mengambil barang yang hilang dan tidak melaporkannya, apalagi berniat memilikinya, melanggar prinsip kepemilikan dan kejujuran, yang merupakan standar etika dan moral sekolah. 2. Uji regulasi aturan. Aturan moral dan etika sekolah pasti mewajibkan pengembalian barang temuan. Tindakan Rara jelas salah menurut aturan moral universal. Karena tindakan Rara salah, maka dilema Tari bukanlah antara benar versus salah, melainkan tentang tanggung jawab Tari untuk bertindak saat dihadapkan pada kesalahan sahabatnya. Namun, dilema pribadi Tari tetap masuk ke dalam kategori benar versus benar, karena ia harus memilih antara nilai-nilai moral universal, kejujuran, versus nilai-nilai personal, emosional, kesetiaan. Langkah 5. Pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Jawaban. Paradigma yang paling relevan dalam dilema Tari adalah keadilan versus belas kasih, justice versus mercy. Oh keadilan, Tari bertindak jujur, melaporkan menegur Rara agar dompet dikembalikan ke Nina, menegakkan kebenaran. Oh belas kasih, Tari mengabaikan pelanggaran Rara demi menjaga perasaannya dan persahabatan mereka. Jangka pendek versus jangka panjang. Oh jangka pendek, menjaga persahabatan hari ini. Oh jangka panjang, membangun karakter pribadi yang jujur dan menjaga integritas moral, yang akan berguna seumur hidup, meskipun persahabatan mungkin terancam. Langkah 6. Prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Jawaban. 1. Berpikir berbasis aturan, rule-based thinking, deontologi. Prinsip ini paling kuat dalam kasus ini. Tari harus mematuhi aturan universal kejujuran dan integritas moral, terlepas dari konsekuensi pribadinya. Mengembalikan barang curian temuan adalah keharusan mutlak. 2. Berpikir berbasis hasil, ends-based thinking, utilitarianisme, fokus pada kebaikan terbesar. Pengembalian dompet kepada Nina akan memberikan kebaikan bagi Nina dan menegakkan kepercayaan dalam komunitas sekolah, yang lebih besar daripada kebaikan mempertahankan satu persahabatan yang didasari ketidakjujuran. Saya akan memilih prinsip berpikir berbasis aturan, deontologi, sebagai panduan utama, karena kejujuran adalah nilai moral yang tidak boleh dikompromikan. Langkah 7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Jawaban, ya. Ada opsi trilema yang lebih bijak untuk Tari. 1. Pendekatan personal rahasia.
Trilema terbaik Tari berbicara empat mata dengan Rara terlebih dahulu, bukan melaporkannya langsung kepada guru. Tari menjelaskan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet dan bahwa Nina sedang mencarinya. Tari memberikan Rara kesempatan untuk mengembalikan dompet secara anonim, misalnya, meletakkannya di meja busri atau di tempat ditemukannya, sebelum Tari mengambil tindakan lebih lanjut. 2. Menjadi perantara anonim. Tari bisa mengambil dompet dari tas Rara, jika ia memiliki kesempatan, dan mengembalikannya ke busri tanpa menyebut nama Rara. Meskipun ini masih berupa tindakan yang tidak jujur, mengambil barang Rara, tujuannya adalah untuk menegakkan kejujuran yang lebih besar. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawaban, Tari harus memilih opsi 1, pendekatan personal rahasia. 1. Tindakan, Tari segera mengajak Rara bicara berdua di tempat yang sepi. 2. Isi pembicaraan, Tari dengan tenang mengatakan, aku melihat kamu mengambil dompet itu. Nina sedang mencarinya dan aku tahu kamu orang baik. Ini adalah kesempatanmu untuk melakukan hal yang benar. Kembalikan dompet itu sekarang, entah melalui busri atau letakkan saja di meja pustakawan, dan aku tidak akan mengatakan apa-apa. 3. Batas waktu. Jika Rara menolak atau tidak mengembalikan dalam waktu 30 menit, Tari harus melaporkan kebenaran kepada busri, bahwa ia tahu siapa yang mengambil, tanpa secara eksplisit menuduh Rara, tetapi memberikan petunjuk yang cukup. Keputusan ini menempatkan nilai kejujuran dan keadilan di atas kesetiaan buta, sambil tetap menunjukkan belas kasih dengan memberikan sahabatnya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa konsekuensi langsung dari pihak sekolah. Langkah 9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini, dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Jawaban. Pelajaran utama. Integritas moral tidak dapat dinegosiasikan. Persahabatan sejati harus didasarkan pada rasa saling menghormati dan kejujuran, bukan pada konspirasi atau menyembunyikan kesalahan. Keputusan yang sulit harus diutamakan berdasarkan nilai kebajikan universal, kejujuran. Bukan pada kenyamanan atau emosi jangka pendek, takut kehilangan teman. Perbaikan pengambilan keputusan di kemudian hari. Mengutamakan proses daripada hasil instan. Tari belajar bahwa keputusan yang benar tidak harus dilakukan dengan cara yang merusak. Menggunakan opsi trilema, berbicara secara pribadi terlebih dahulu, adalah cara untuk menegakkan kebenaran sambil tetap menunjukkan rasa peduli. Klarifikasi batasan persahabatan. Menetapkan batasan di masa depan bahwa persahabatan tidak boleh menghalangi tindakan yang benar atau melanggar etika. Ini membantu Tari untuk lebih siap menghadapi konflik nilai antara kesetiaan dan kejujuran.